Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bagus Pak Glenn, ya, Pak Thomas Sugiarto Untoro. Ini ada hubungan dengan keluarga Pak Untoro ya. Pak, ada hubungan dengan keluarga Pak Untoro. Yang Lipo, yang Lipo. Oh enggak. Untoro yang RT. RT ya. Oh. Dan teman-teman direksi yang hadir dan jajarannya. Yang pertama, saya apresiasi presentasinya, ya bagus Pak. Ya. Saya apresiasi juga Pak Glenny di usia seperti ini masih ingin berbuat buat negara. Ya. Jarang Pak, biasanya ini waktunya gendong cucu Pak. Ya. Tapi Bapak masuk ke perusahaan yang lagi sakit. Kalau Bapak masuk ke BUMN yang sudah stable sih bagus Pak. Ya. Mandiri misalnya, BNI. Tapi ini perusahaan yang sudah sakit dan nggak sembuh-sembuh sakitnya. Ya. Jadi ini kalau tangan Bapak bisa membuat ini jadi sembuh, tidak sakit-sakit lagi, ini Bapak akan meninggalkan legacy buat Garuda Indonesia. Jadi kami dukung Pak, kami kawal ya bersama dengan direksi dan komisaris dari Komisi 6 akan kawal. Jadi ini saya sebut nih tim-tim bintang Pak sekarang ini. Ada pemain-pemain global masuk ya dari Pak Balagopal Kundufara ya. Balagopal dari SQ ya. Kemudian ada Nel Raymond ya. Kemudian ada talenta-talenta muda saya lihat ya. Saya percaya bahwa tim ini akan bekerja dengan baik. Harapan kami tinggi Pak kepada Garuda ya. Kemudian Bapak juga menerima injeksi dana yang sangat besar saat ini, konversi SHL, shareholder loan, terus 405, cash injection maintenance, 801 juta US dollar, kemudian cash injection penyelesaian kewajiban Citylink ke Pertamina 225 juta US dollar. Itu setara dengan 23,67 triliun rupiah. Artinya apa Pak? Artinya harapan masyarakat besar kepada Bapak dengan suntikan dana ini bisa membuat perusahaan Bapak ini, perusahaan Garuda ini bisa going concern, ya seperti yang diharapkan. Nah sebetulnya di sini kami minta penjelasan bahwa masyarakat publik ingin melihat Garuda ini sudah sembuh gitu. Jadi apa yang terjadi dengan suntikan dana ini masuk, ya? Kemudian perbaikan apa yang terjadi? Nah ini harus didetailkan kepada Komisi 6. Jangan sampai kemudian setelah injection ini 2-3 tahun kemudian Bapak meminta dana lagi. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Kita pingin buat Garuda ini going concern, sehat begitu. Ini kita perlu penjelasan daripada Bapak bahwa sebetulnya 23,67 triliun rupiah ini akan membawa Garuda sampai sejauh mana performa keuangannya. Ini pertanyaan yang paling penting. Apakah Bapak, Ibu yang ada di sini, Pak Dirut dan teman-temannya, bisa menjamin bahwa perusahaan Garuda ini akan going concern dengan 23,67 triliun dan dalam 2-3 tahun tidak akan meminta dana suntikan dana lagi dari pemerintah. Ini persoalan yang pertama. Jadi kami minta kepada Bapak untuk membuat roadmap ya sampai bisa going concern. Tidak bisa going concern dalam 2-3 tahun ini. Bapak tolong jelaskan bahwa langkah apa yang akan Bapak buat supaya ini bisa going concern. Tambahan dana lagi yang dibutuhkan oleh Garuda supaya ini bisa going concern. Misalnya apa? Berapa tambahan dana lagi yang Bapak butuhkan untuk menutup ekuitas misalnya. Ekuitas Bapak 1,5 miliar dolar US lebih, ya cukup besar Pak. Itu kalau jumlahnya itu sangat besar lagi. Total liabilities Bapak 8,28 miliar dolar US, itu 136 triliun rupiah kurang lebih Pak. Ya. Ekuitas juga bertambah.
Nah, bagaimana Bapak bisa samain going concern? Berarti Bapak harus menutup ekuitas yang negatif ini. Dengan masuk 1,4 lebih, berarti ekuitas Bapak itu masih minus 106 juta US dollar, Pak. Jadi, artinya apa? Langkah-langkah itu harus Bapak siapkan. Yang kedua adalah bagaimana Bapak menutup defisit arus kas struktural. Berapa defisit arus kas struktural yang Bapak butuhkan lagi untuk bisa going concern? Berapa ratus juta lagi yang Bapak butuhkan, Pak? Ini 200 juta, masuk lagi berapa ratus juta lagi supaya going concern. Karena Bapak harus jelaskan kepada masyarakat bahwa ini belum selesai 23,67 jika memang ini tidak bisa membawa kepada going concern. Hanya survive saja. Ya, apakah 23,67 triliun ini hanya untuk membuat Garuda ini hanya survive saja atau bisa going concern? Itulah yang Bapak harus jelaskan. Bapak harus cuma menjelaskan bagaimana mengurangi beban daripada perusahaan, beban daripada pesawat. Kemudian berapa buffer yang Bapak minta lagi likuiditasnya. Nah, ini adalah poin-poin paling penting yang nanti Bapak harus jelaskan. Yang kedua, Pak, adalah soal 4 pilar utama transformasi perseroan. Nah, saya minta di sini agak diperjelas, Pak, karena ini berhubungan dengan service transformation, business transformation, operational transformation, ini digital transformation. Ini kan bagian daripada turnaround, Pak, sebetulnya kan, Pak? Ya, karena ini adalah bagian dari turnaround strategi, Bapak. Nah, Bapak nanti jelaskan KPI utamanya apa yang Bapak gunakan untuk transformasi ini. Apa KPI-nya? Gitu. Nah, ini harus dijelaskan secara total karena Pak Thomas Untoro saya yakin lah dengan Pak Glenn ini kan udah canggih-canggih, ya udah tahu ini tolak ukurnya seperti apa. Pak Thomas Untoro kan lama di Citibank itu. Dulu kan saya sering ke Thomas Untoro ini minta duit, gitu, ya. Jadi lama sekali. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyehatan operasional melalui transformasi bisnis. Kenapa, Pak? Peningkatan tata kelola biaya itu ditaruh dalam prioritas terakhir, Pak. Apa maksudnya, Pak? Apakah tidak ada disiplin biaya sejak awal atau tidak bisa dihandle? Kenapa prioritas menjadi prioritas terakhir? Atau ini hanya tata letak? Apakah nomor 1 sampai nomor 11 ini adalah prioritas berurutan atau bagaimana? Nah, ini mohon dijelaskan. Ya. Yang terakhir dari saya adalah di iktisad penyertaan modal, itu ada modal dasar ditingkatkan menjadi 100 triliun. Ini sebetulnya untuk apa, Pak? Apakah ini membuka bahwa Bapak masih memerlukan injeksi-injeksi baru di masa depan? Itu. Atau udah cukup 23,67 triliun ini masuk, sudah selesai, kemudian ini ada peningkatan modal dasar, atau apa maksud daripada Bapak ingin meningkatkan modal dasar ini, Pak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan saya yang saya minta detail, Pak, termasuk turnaround strategi Bapak, Pak. Ya, karena kalau turnaround-nya Bapak nggak jalankan, Pak, apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau nggak dijalankan, dana 23,67 triliun yang saya lihat ini hilang tanpa jejak, Pak, nanti seperti biasanya, Garuda. Itu udah 4 kali disuntik, Pak, berturut-turut, nggak sembuh-sembuh, Pak. Ya, kalau ini transformasi nggak dijalankan, turnaround tidak dijalankan, ini hilang nih 23,67, Pak. Nanti Bapak akan datang lagi minta duit lagi. Ini serius loh, Pak. Ya, legacy di tangan Bapak berdua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah nanti Bapak akan minta bailout lagi dari negara. Nanti 2-3 tahun lagi kalau saya hitung nih, kalau nggak dijalankan, nih minta bailout lagi dari negara, Pak. Ya. Jadi yang ketiga adalah going concern yang kita canangkan bersama itu akan gugur, Pak. Ya, berhenti, Pak, nggak ada going concern Garuda. Yang keempat adalah rute-rute merugi akan terus membakar uang Bapak terus kalau nggak ada transformasi dijalankan. Dan yang terakhir adalah beban leasing dan maintenance akan menenggelamkan cash flow Bapak. Gitu. Nah, itu 5 hal ini akan terjadi kalau Bapak tidak jalankan, dan saya minta, Pak, di samping itu transformasi budaya pegawai, sumber daya manusia itu harus terus dijalankan, Pak. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih.